Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan bahas soal tryout TKA SMP di Pura Kabupaten Bantul yang kedua yang diadakan pada tanggal 4 November 2025. Ini adalah soal matematika. Kita akan coba bahas satu persatu. Kita mulai dari nomor 1. Gini, perhatikan infografis berikut 6 negara terdingin di dunia. Jadi di sana ada Belarusia itu minus 30 derajat. Minus 30 derajat. Kemudian ada Mongolia di sini nih, ada yang Belarusia itu minus 30 derajat. Kemudian Mongolia itu ada minus 20 derajat. Swedia Kanada minus 5,35 derajat, Norwegia minus 51,4, dan Kirgistan minus 30 derajat. Suhunya seperti itu. Berdasarkan infografis tersebut, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut ini. Negara dengan suhu paling dingin adalah Norwegia. Oke, paling dingin itu berarti yang paling besar. Coba kita urutin dari yang paling kecil ya, sorry, yang paling kecil itu berarti Norwegia. Kemudian setelah itu ini Kirgistan dengan Belarusia ini sama, yang kedua, yang ketiga, kemudian yang keempat, kelima, yang keenam. Itu ya teman-teman semuanya. Negara yang paling dingin adalah Norwegia, benar ya berarti. Terus yang kedua, suhu udara di Kanada paling tinggi dibanding negara yang lain. Iya benar, karena dia paling tinggi itu maksudnya paling panas itu ya. Oke, berarti ini benar juga. Terus yang ketiga, suhu terdingin Belarusia lebih rendah daripada Mongolia. Belarusia itu min 30, Mongolia min 20. Lebih rendah ya, berarti benar juga. Oke. Oke, itu untuk yang nomor 1. Nomor 2, dalam suatu lomba cerdas cermat, matematika pada babak final diberikan bahwa untuk setiap jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor min 2, dan tidak dijawab diberi skor min 1. Pemenang lomba adalah peserta yang mendapatkan skor tertinggi. Jadi pemenang lombanya itu yang skornya tertinggi ya teman-teman semuanya. Dari 40 soal, jadi ini soalnya ada 40, diberikan hasil perincian jawaban yang salah dari jawaban benar dan salah dari 4 peserta yang masuk babak final. Ada 4 orang ini. Pemenangnya siapa dari tabel itu? Coba kita hitung satu persatu untuk masalah skornya. Tadi benar tadi kali 4 ya. Jadi nanti ini kalikan 4 semuanya. Kali 4, kali 4, kali 4, kali 4. Kemudian salah kali min 2. Nah, kita mencari yang tidak dijawab. Kita butuh satu tabel lagi untuk yang tidak dijawab ini. Tambahan di sini ya, teman-teman semuanya. Ini. Tidak dijawab. Oke, si Cindy. Si Cindy dijawab benar 33, dijawab salah 7. Berarti tidak dijawabnya 0 ya. Kemudian Amel 30,
sama 4, 34, berarti tidak dijawabnya 6. Rizka 32 sama 1, tidak dijawabnya 7, karena total semuanya ada 40. Javier 31, salahnya 8, berarti tidak dijawabnya 1. Tidak dijawab tadi skornya berapa? Min 1, berarti ini kalikan min 1. Oke, sekarang kita hitung satu per satu. 33 kali 4 itu berapa teman-teman semuanya? 120 ditambah 12 ya. Berarti 132. 30 kali 4 itu 120. 32 kali 4 itu 128. 31 kali 4 itu 124. Ini nanti min 14. Nanti min 8. Nanti min 2. Nanti min 16. Ini nanti 0. Ini nanti min 6. Ini nanti min 7. Dan ini nanti min 1. Nah sekarang kita hitung untuk si Cindy dulu nih. Skornya Cindy nanti berarti 132 ditambah min 14 tambah 0. Berarti 132 dikurangi 14 berapa? 118. Si Amel 120 min 8 min 6, berarti 106 ya. Kemudian si Rizka 128 dikurangi 2 dikurangi 7, berarti 119. Javier 124 min 16 min 1, berapa itu? 124 dikurangi 17 ya, berarti 107. Oke, pemenangnya berarti berapa? Kok berapa? Siapa? Yang paling tinggi yaitu Rizka. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Pak Arfan mendapatkan gaji sebesar 7,5 juta setiap bulan. Yang bagi gaji tersebut untuk keperluan 2/5 untuk kebutuhan makan sehari-hari, 0,2 untuk biaya pendidikan anak, 15% untuk biaya langganan listrik dan internet, dan sisanya ditabung. Besar bagian uang gaji Pak Irfan yang ditabung berapa? Tinggal kita kurangi aja ya. Jadi total gajinya Pak Irfan tadi 7.500.000 dikurangi untuk keperluan sehari-hari 2/5. Jadi 2/5 kali 7.500.000. Ini bisa dicoret teman-teman semuanya. Ini 15 kali 2 itu 3 juta. Dikurangi berarti 4.500.000. Kemudian untuk biaya pendidikan 0,2. Berarti 0,2 kali 7.500.000 itu sama juga dengan 1.500.000. Kita kurangi lagi jadi 3 juta. Kemudian 15% untuk listrik dan internet. Untuk listrik itu 15% itu 15 per 100 kali 7.500.000. Berarti 7.500.000 kalikan 15%. Nanti hasilnya adalah berapa teman-teman semuanya? 1.125.000. Nah sisanya ini tinggal dikurangi aja, berarti akan menjadi 1.875.000. Itu adalah sisanya. Sehingga jawabannya nanti yang A ya.
Terus nomor 4, hasil dari 2 pangkat min 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat min 2 pangkatkan 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat min 3 kali 5 pangkat 3 per 2 pangkat min 4 kali 5 pangkat min 2 adalah berapa? Oke, ini yang di dalam kurung ini kita pangkatkan 2 semuanya dulu, berarti menjadi 2 pangkat min 3 kali 2 itu min 6. 3 pangkat 2 kali 2, 4. 5 pangkat min 2 kali 2, min 4. Kali 2 pangkat 2, 3 pangkat min 3, 5 pangkat 3, per 2 pangkat min 4, 5 pangkat min 2. Kita hitung yang 2 dulu. Berarti min 6, karena kali nanti ditambah ya. Ditambah 2 dikurangi min 4. Terus 3-nya 4 tambah min 3. Terus 5-nya min 4 tambah 3 dikurangi min 2. Nanti berarti 2 pangkat 0, 3 pangkat 1, 5 pangkat min 4 tambah 5 itu 1. 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 1, 3. 5 pangkat 1, 5. Jadi hasilnya nanti 15. Itu yang D. Lanjut nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun ABCD adalah berapa? Oh, itu keliling persegi panjang ya. Keliling persegi panjang itu apa rumusnya? 2 kali panjang tambah lebar. Mungkin itu teman-teman tahu semuanya. Rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Jadi 2 kali panjangnya 2 akar 5 plus 3 ditambah lebarnya 3 akar 5 min 2. 2 kali 2 kali 5 tambah 3 akar 5 itu 5 akar 5. 3 tambah min 2 itu plus 1. Berarti 10 akar 5 ditambah 2. Oke, itu mudah sekali. Jawabannya yang B. Terus nomor 6. Berdasarkan informasi tentang kecepatan cahaya tersebut, apabila jarak matahari ke bumi adalah 1,5 kali 10 pangkat 11 meter, waktu yang diperlukan. Oke, kecepatan itu rumusnya gini ya, jarak, kecepatan, waktu, atau JKW. Kita mencari apa? Mencari waktu. Kalau waktu itu ya berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa jaraknya? Jaraknya 1,5 kali 10 pangkat 11. Kecepatan cahaya tadi 3 kali 10 pangkat 8. Kita bisa nyoret 1,5 dengan 3, kita coret, nanti berarti 2 gitu ya. Artinya itu nanti menjadi 1 per 2 itu 0,5 kali 10 pangkat 11 dikurangi 8. Atau 0,5 kali 10 pangkat 3. Tapi 0,5 itu bukan bentuk baku, kita ubah menjadi bentuk baku. Ini sama juga dengan 5 kali 10 pangkat min 1 dikalikan lagi 10 pangkat 3. Jadi hasilnya nanti 5 kali 10 pangkat min 1 ditambah 3 atau 5 kali 10 pangkat 2. Jadi jawabannya yang B. Oke, itu ya 1 sampai 5. Terus lanjut. Nomor 7. Sebuah toko buku mampu menjual 291 buku dalam seminggu. Berdasarkan hal tersebut, Sukma membuat kesimpulan dengan membuat perkiraan perhitungan sebagai berikut. Diperkirakan dalam sebulan dapat terjual 1.200 buku. Kayak gini. Kita anggap satu bulan itu 4 minggu gitu ya. Karena di sini hanya perkiraan ya, bukan apa itu angka pastinya. Perkiraan tuh boleh ada errornya sedikit gitu ya. Jadi 291 bisa kita bulatkan ke 300 ya. Jadi 1 minggu itu
300. Berarti 1 bulan nanti, ya 300 kali 4. Hasilnya adalah 1.200 gitu ya. Berarti ini masih masih logis ya, yang pertama ini masih oke. Terus yang kedua, rata-rata buku yang terjual selama 1 hari. Loh, 1 hari berarti berapa? Ya tinggal 300 itu, atau 290 tadi. Sorry, 290 aja ya. Dibagi 1 minggu itu ada 7 ya. Ini harusnya 40 sekian gitu ya, 40-an gitu. Cuma di sini malah 20, jadi nggak mungkin. 2 minggu diperkirakan terjual 600. Benar ya, 1 minggu tadi 300. Kalau 2 minggu berarti 2 minggu nanti dia akan menjadi 600. Oke, jadi ini benar. Artinya yang paling logis itu 1 dan 3. Terus nomor 8. Perhatikan hasil faktorisasi berikut. Faktorisasi prima yang tepat. Oke, ini gimana caranya untuk faktorisasi prima itu? Pakai pohon faktor aja. Jadi untuk 90 itu, atau tinggal kita kalikan aja. 90 itu 3 kali 5 kali 6. Ya benar sih, tetapi masalahnya 6 itu bukan bilangan prima. Ini bukan prima, berarti itu salah itu nanti. Terus 120, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Benar ya berarti ini ya. Tadi salah, ini benar. Yang ketiga, 152 kali 3 kali 5 kali 6. 6 bukan prima lagi, berarti ini salah lagi. 240, 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Itu baru betul. Jadi jawabannya 2 dan 4. Itu yang di nomor 9. Perhatikan gambar denah rumah Pak Dias berikut. Kayak gini ya, teman-teman semuanya, gambar denah rumahnya. Satu denah dalam sentimeter, misal 3,5, artinya 3,50 cm. Oke. Jika ukuran denah sebenarnya adalah 7 meter kali 15 meter, kita mencari skala ya. Oke. 7 meter itu lebarnya. Jadi 7 meter itu nanti sama juga dengan 700 cm. Nah, itu mewakili berapa? Lebarnya ini 7 cm. Jadi ini ukuran ukuran apa itu? Rumahnya itu nanti 7 cm kali panjang itu nanti 5 tambah 3, 8, 8 tambah 4, 12 kali 15. Oke, ya berarti skalanya nanti berapa? Skala itu ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya. Ukuran pada gambarnya 7. Ukuran sebenarnya 700. Kalau disederhanakan 1/100, atau bisa dituliskan 1/100. Itu skalanya ya. Jadi yang pertama ini salah, karena malah 1/1000. Kemudian keliling garasi sebenarnya, ukuran garasinya itu 3,5 cm kali 5 cm. Nah, kalau mencari sebenarnya tinggal kita kalikan skala, berarti ini nanti kalikan 100 itu 350 cm kali 500 cm. Kalau dijadikan meter, dia sama juga dengan 3,5 meter kali 5 meter. Jadi keliling
garasi 2 kali panjang tambah lebar ya. Itu sama juga dengan 2 kali 3,5 tambah 5 itu 8,5. Hasilnya adalah 17 meter. Artinya yang kedua ini benar. Yang ketiga, luas kamar 3 sebenarnya 10. Mana kamar 3? Kita cari kamar 3. Nah ini, kita lihat ukuran kamar 3 dulu. Ukuran kamar 3 itu 4 cm kali 2,5 cm. Berarti sebenarnya nanti kalikan 100 itu 4 meter kali 2,5 meter. Jadi luasnya ya 4 kali 2,5. Hasilnya adalah 10 meter persegi. Jadi yang ketiga ini benar ya teman-teman semuanya. Luas dapur sebenarnya 6,25. Oke, yuk kita lihat ukuran dapurnya. Ukuran dapur, mana dapur itu 2,5 kali 5 ya, jadi 5 cm kali 2,5 cm. Kalau dikalikan skala yang 100 tadi menjadi 5 meter kali 2,5 meter. Pertanyaannya tadi apa? Luas. Luas ya. Luasnya berarti berapa? Ya tinggal kalikan 5 kali 2,5. Berapa itu? 12,5 meter persegi. Jadi kalau luasnya itu 6,25 ini salah. Jadi jawabannya hanya 2 dan 3. Terus nomor 10. Sebuah pekerjaan jika dikerjakan oleh Anton selesai dalam waktu 12 hari. Jadi kalau dikerjakan Anton itu 12 hari. Jika pekerjaan diselesaikan oleh Chandra itu selesai dalam waktu 20 hari. Dodi 30 hari. Pertanyaannya, jika Anton, Chandra, Dodi mengerjakan pekerjaan tersebut bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berapa hari? Rumusnya gini ya, kalau bersama-sama itu. Bersama-sama seper A ditambah seper B ditambah seper B ya? C ya, sorry. Seper C ditambah seper D. Jadi seper berapa tadi? Hanya tadi 12 ya. Seper 12 ditambah seper 20 ditambah seper 30. Seper kita samakan penyebutnya, kita jadikan per 60. Jadi nanti menjadi 5 ditambah 3 ditambah 2 sama juga dengan seper 10 per 60 atau seper 6. Seper 6 itu berarti berapa? 6. Jadi 6 hari. Itu ya teman-teman semuanya, kalau misalkan bersama-sama itu harus ada sepernya. Jadi jawabannya nanti yang A. Terus nomor 11. Perhatikan gambar pola berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pilihlah pernyataan berikut dengan jawaban yang benar. Jadi kita mencari berwarna putih, berwarna hitam dan putih ya. Oke, kita cari polanya yang berwarna putih dulu. Putih, polanya itu 4 ya. 4, kemudian berikutnya 5, berikutnya lagi 9. Nah, 4 itu kan dari pojok-pojoknya itu ya. Jadi eh, sudah merupakan rumusnya itu 4 gitu, selalu 4. Jadi gini ya. 4 terus berapa tadi? 4 tambah 1
4 tambah 4, 4 tambah 9, dan seterusnya gitu ya. Nah, ada angka 1, 4, 9 itu adalah bilangan kuadrat. Maka kita bisa menuliskan rumusnya nanti itu 0 kuadrat plus 4, ya, terus 1 kuadrat plus 4, 2 kuadrat plus 4, 3 kuadrat plus 4. Jadi rumusnya gitu. Kalau kita ubah ke dalam bentuk n, berarti n-1 kuadrat plus 4. Jadi pola yang putih kayak gitu rumusnya. Kita mencari putih pola ke-10. Berarti yang menjadi berapa? Setelah pola ke-10 itu 10 min 1 kuadrat ditambah 4. Berarti 81 ditambah 4 yaitu 85 ya. 85. Berarti yang satu ini benar. Terus yang hitam, sekarang kita mencari polanya yang hitam. Hitam itu 0, terus yang kedua 4, yang ketiga 8, yang keempat 12, dan seterusnya. Itu kalau kalau pakai pola ya berarti n-1 kali 4, ya kan? Kayak rumusnya kayak gitu. Jadi kalau hitam pada pola ke-10 berarti menjadi apa? 10 min 1 kali 4 sama juga dengan 9 kali 4, hasilnya 36. Jadi ini salah. Terus yang ketiga, selisih hitam dan putih pola ke-10. Selisih hitam dan putih. Oke. Hitamnya tadi pola ke-10 itu 36. Putihnya 85. Tinggal kita kurangin saja. 85 dikurangi 36 itu ini 9, 4 ya. Berarti ini benar. Nomor 4, jumlah lingkaran hitam dan putih pada pola ke-10. Oh, sekarang jumlah. Jumlahnya tinggal ditambah aja ya. Jumlahnya 85 ditambah 36. 11 sampai 1, 1, 2, 1. Di sini malah 125 berarti salah itu. Oke, itu untuk yang nomor 11. Kemudian nomor 12. Sebuah barisan aritmatika diketahui suku ketiga dan adalah 4. Jadi gini, barisan aritmatika U3 sama dengan 4 dan U20 sama dengan 47. Berdasarkan keterangan tersebut, jodohkan pernyataan berikut yang dianggap yang benar itu ya. Bedanya berapa, kemudian suku pertama berapa, suku ke-8 sama dengan berapa. Kayak kita cari beda ya. Cari beda itu tinggal dikurangi gini loh teman-teman semuanya. 3 dikurangi 20 itu 17. Sorry, tadi main 4 ya. Sorry, main 4. 3 dikurangi 20 itu main 17. Kemudian main 4 dikurangi 47 itu main 51. Nah, beda itu belakang per depan. Beda berarti min 51 per min 17. Hasilnya berapa? Hasilnya nanti 3. Jadi bedanya 3. Nanti berarti ini apa namanya? Satu ini kecil. Terus suku pertama, kita mencari suku pertama itu gini. UN, barisan aritmatika itu UN, itu rumusnya apa UN tuh? A ditambah N-1 kali B. Berarti kalau U3 itu A ditambah 2B sama dengan min 4. A, B-nya tadi 3, kalau dikalikan 2 menjadi 6 sama dengan min 4. Jadi A-nya nanti min 4, min 6. A-nya nanti min 10. Kita ketemu A-nya min 10. Di mana? Min 10 itu yang pertama itu yang A berarti sini.
Terus yang ketiga, suku ke-8. Ya udah, tinggal kita hitung aja. U8 itu berarti A ditambah 7B. A-nya min 10 ditambah 7 kali 3. Min 10 ditambah 21, hasilnya nanti 11. Berarti yang ketiga ini yang D. Oke, nomor 12 kayak gitu ya. Jadi ternyata nggak begitu sulit. Kita lanjutkan lagi nomor 13. Berdasarkan barisan bilangan tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Barisan nomor 1 merupakan barisan geometri dengan rasio 2 dan rumus UN. Loh, geometri bukan ini? Bukan ya, karena dia tambah 2 tambah 2 tambah 2 ini itu aritmatika. Berarti ini salah. Barisan nomor 2 adalah barisan geometri dengan rasio 3 dan rumus UN 3 kali itu. Bukan juga, ini karena tambah 3 semuanya. Berarti ini aritmatika juga. Berarti ini salah lagi. Terus yang terakhir, barisan nomor 3 adalah barisan geometri dengan rasio setengah dan UN-nya 2 kat 5 minus N. Coba kita hitung nih. R itu apa toh? R itu barisan geometri ya. R itu U2 per U1. Dari yang poin 3 itu U2-nya 8, U1-nya 16. Kalau disederhanakan 1 per 2. Nah, setelah UN itu AR pangkat N-1. A-nya itu 16, R-nya itu setengah pangkat N-1. Benar enggak? Karena rasionya setengah udah benar ya, tapi untuk UN-nya benar atau tidaknya mau kita cek. 16 itu kalau kita ubah menjadi 2 itu 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat min 1 kali N min 1 berarti 2 pangkat 4, 2 pangkat min N ditambah 1. Karena dikalikan berarti ditambah, tambah min N plus 1. Berarti 2 pangkat 4 tambah 1 itu 5 minus N. Ini benar ya, sehingga ini yang benarnya. Oke, seperti itu. Kemudian nomor 14. Kebun Pak Jatmiko berbentuk persegi panjang, lebar kebun tersebut 6 meter lebih pendek daripada panjangnya. Jika keliling kebun tersebut 60, luas kebun Pak Jatmiko sama dengan berapa? Oke. Berarti dari sana lebarnya itu panjang dikurangi 4 ya. Keliling diketahui 60. Keliling itu apa? 2 kali panjang ditambah lebar. Loh, kalau panjang tambah lebar aja berarti 60 dibagi 2 itu 30. P-nya tetap P ditambah P dikurangi 4 sama dengan 30. P tambah P itu 2P. Terus 30 tambah 4 itu 34. P-nya berarti 17. Lebarnya 17 kurangi 4 itu 13. Jadi luasnya nanti, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya tadi 17 kali lebarnya 13. Hasilnya nanti 221 atau yang di 15. Pak Ivan memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan gaya angkut tidak lebih dari 500 gram. Berat Pak Ivan 60 kg dan dia akan mengangkut kotak yang setiap kotak beratnya 20. Jadi berat Pak Ivannya 60 ditambah setiap kotak beratnya 20, padahal X-nya itu banyaknya kotak, berarti 20 kali X tidak lebih. Tidak lebih itu artinya apa? Tidak lebih itu ya kurang dari sama dengan 500. Loh, ada nggak itu? 60 ditambah 20X. Oh, dibalik. Jadi nanti 20X plus 60 kurang dari sama dengan
500. Jadi yang mana? Yang C ya. Nomor 6. Juna dan Hendra ke sebuah kafe membeli minuman dan makanan dan minuman sambil mengerjakan tugas sekolah. Uang yang mereka bayarkan tampak pada gambar nota berikut. Kurang jelas ya. Kayak gini ini. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah pernyataan berikut yang dengan jawaban yang benar. Jawaban yang benar lebih dari satu. Oke, yuk kita hitung. Di sini membeli makanan sama es teh ya, roti sama es teh. Kita misalkan aja rotinya itu kemudian es tehnya itu Z. 3 roti itu berarti 3 ditambah 4 es teh itu 4 Y sama dengan 26.000. Kemudian 5 roti itu 5 ditambah 2 es teh 2 Y sama dengan 27.000. Kita eliminasi. Jadi yang bawah ini kita kalikan 2, ini kalikan 1, ini kalikan 2. Berarti 3X ditambah 4Y sama dengan 26.000. 10X ditambah 4Y sama dengan 54.000. Ini kita kurangi. 3 dikurangi 10 itu min 7X. Kemudian 4Y dikurangi 4Y itu habis 26.000 dikurangi 54 tuh nanti 28.000 minus ya. X-nya berarti berapa? Min 28 dibagi 7 yaitu 4.000. Jadi harga rotinya 4.000, harga ini berarti benar ya. Harga es tehnya coba kita masukin ke yang kecil aja ini. 5X berarti berapa 5X itu nanti? 5 kali 4.000 yaitu 20.000 ditambah 2Y sama dengan 27.000. 2Y-nya 27 dikurangi 20 yaitu 7.000. Y-nya 7.000 dibagi 2 itu 3.500. Jadi es tehnya 3.500. Selisih harga roti dan es teh 500, benar nggak? Benar, 4.000 dikurangi 3.500. Harga sebuah roti dan es teh adalah 6.500, benar nggak? Salah. Harusnya berapa? Harusnya 4.000 tambah 3.500. Harusnya 7.500. Jadi ini salah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 17. Oke, kita lanjutkan tuh yang nomor 17. Ibu membeli 1 kelereng bahan untuk membuat kue seberat A kilogram. Ketika 3/5 bagian isinya telah digunakan, berat yang tersisa adalah B kilogram. Berat kaleng kosong tersebut jika dinyatakan dalam bentuk A dan B adalah seperti apa? Gini ya, ini nanti kita harus memisalkan antara berat kaleng kosongnya dengan berat isinya. Jadi kita misalkan berat isinya itu adalah X dan berat kalengnya, kaleng kosong maksudnya, itu adalah Z. Nah, di sini kan total beratnya itu A gitu ya. Artinya apa? Artinya X ditambah A sama dengan X tambah Y sama dengan A. Nah, kayak gitu. Kemudian di sana dikatakan bahwa ketika 3/4 bagian isinya telah digunakan, 3/5 maksudnya, 3/5 telah digunakan, itu berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal 2/5 X. 2/5 X ditambah kaleng kosongnya itu adalah B. Nah, sekarang kita mau mengeliminasi, tapi yang ditanyakan adalah berat kaleng kosong. Berarti kita mau mencari nilai Y-nya ini tadi. Berat kaleng kosong ini. Berarti kita mencari Y-nya. Nah, mau eliminasi kalau 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 apa itu?
mau mencari nilai Y-nya kan berarti X-nya yang dibikin sama. Di sini 2/5, di sini X. Kita jadikan 1 aja. Maksudnya, biar jadi 1, yang 2/5 itu kita kalikan dengan 5/2. Yang ini tetap kali 1. Sehingga nanti kalau kalikan 5/2 akan menjadi X ditambah 5/2Y ditambah, aku tambah, sama dengan 5/2B. Di sini kali 1 tetap X ditambah Y sama dengan A. Sekarang kita kurangi. X dikurangi X habis. 5/2 dikurangi 1. 5/2 dikurangi 2/2 ya berarti 3/2Y sama dengan 5/2B dikurangi A gitu. Y-nya saja gimana? Y-nya saja ini 3/2. Kalau pindah ruas menjadi 2/3 kali 5/2B dikurangi A. Nah, di sini sudah ada belum di jawabannya? Ternyata belum ada. Nah, biar ada diapakan tuh nanti? Kita kalikan 2 semuanya. Kayak gini, atau kita kalikan aja. Kalau dikalikan nanti akan menjadi 5/3B gitu ya, ini kali sini. Karena 2-nya dicoret. Minus 2/3A. Kalau kita keluarkan sepertiganya, sepertiga kali 5B dikurangi 2A. Nah, nanti berarti jawabannya yang A. Gitu ya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti ada yang bingung atau ada yang kurang paham, bisa tanya-tanya lewat kolom komentar. Kita lanjutkan untuk yang nomor 18. Sebuah kolam ikan berbentuk seperti pada gambar. Jika keliling kolam tersebut adalah 194, luas kolamnya berapa? Kayak gini. Keliling kolam itu berarti 2 kali panjang tambah lebar ya. Keliling sama dengan 194. 2 kali panjangnya adalah 3x min 4 ditambah lebarnya x plus 1. Dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti akan menjadi 3x tambah. Ini 2-nya pindah ke sana, tinggal 3x min 4 plus x plus 1 sama dengan 194 dibagi 2 itu berapa? 97 ya, 97. Ini 4x min 4 tambah 1 itu min 3 sama dengan 97. 4x 97 tambah 3 100. Oke, berarti x-nya berapa nanti? 25. Pertanyaan adalah kolam ikan luasnya berapa? Nah, kalau 3x min 4 panjangnya nanti berarti 3 kali 25 dikurangi 4. Ini 75 dikurangi 4 atau 71. Yang di sini lebarnya 25 ditambah 1 atau 26. Jadi luas kolam itu panjang kali lebar. 71 dikalikan 26. Hasilnya berapa? 71. 71 dikalikan 26. Hasilnya nanti adalah 1846 atau yang B. Itu yang B ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan nomor 19. Perhatikan gambar diagram panah berikut. Berdasarkan diagram panah di atas, pilihlah pernyataan berikut dengan jawaban yang benar.
jawaban benar lebih dari 1. Relasi pada diagram nomor 1 adalah akar kuadrat dari. Benar enggak pada 1 ini? 1 akar dari 1, 2 akar dari 2, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16. Benar ya itu? Terus yang nomor 2, lebih dari 1 jelas salah. Karena 1 enggak lebih dari, bentar. 1 enggak lebih dari, dia kurang dari harusnya. Jadi 2 ini salah. Nomor 3, relasi pada nomor 3 adalah faktor. 1 faktor dari 2 benar, berarti 1 faktor dari 6 benar. 1 faktor dari 8 benar. 2 dengan 2, 6. 3 dengan 6 benar ya. Jadi nomor 3 ini benar. Nomor 4, relasi pada nomor 4 adalah 2 kurangnya. 3, 2 kurangnya dari 1. Salah, harusnya 2 lebihnya. Jadi ini salah. Itu ya, jadi yang benar namanya yang nomor 1 dan 3. Terus nomor 20. Perhatikan penyajian fungsi berikut 1, 2, dan 3. Berdasarkan penyajian fungsi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, pada fungsi nomor 1, domainnya 1, 2, 3, kodomainnya 1, 2, 3, 4, ringnya 2, 3, 4. Benar ya itu ya. Jadi, domain itu yang di kiri. Ini domain. Kodomain yang kanan. Atau kodomain ya malah kanan. Atau daerah kawannya kodomain itu. Domain itu daerah asal. Ring itu adalah kodomain yang memiliki pasangan. Jadi ringnya itu ini. 2, 3, 4 ini adalah ringnya atau daerah hasil itu. Jadi satu tadi benar. Terus yang nomor 2, pada fungsi nomor 2, domainnya min 9, 7, 5, 3, min 1. Salah itu. Kenapa? Karena domain itu yang sebelah kiri kalau dari himpunan pasangan berurutan tuh. Jadi kalau misalkan kayak gini, X, Y, ini yang depannya adalah domainnya. Jadi sudah bisa dipastikan salah karena ada min 9 juga. Nomor 3, pada fungsi nomor 3, domain fungsi Ali, Siti, Amir, Rizky. Benar. Jadi domain itu yang mendatarnya di sini. Itu benar. Kodomain merah, hijau, biru. Benar. Rank merah, hijau, biru. Benar juga karena merah, hijau, biru ada pasangannya semuanya. Jadi ini benar. Oke, next kita lanjutkan nomor 21. Jodohkan beberapa pernyataan 1 dan 2 di bawah ini sehingga menjadi pernyataan yang benar. Oke, gini. Rumus suku ke N untuk barisan bilangan pada diagonal 1. Diagonal 1 itu kan angkanya 1 semuanya ya. 1, 1, 1, 1 semuanya. Berarti ya rumusnya ya cuma 1 doang. Jadi ini. Terus yang nomor 2, suku ke-8 untuk barisan pada diagonal 3. Diagonal 3. Diagonal 3 itu gini. Angkanya adalah 1, 3, 6, 10, 15 itu ya. Ini kan ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5. Maka berikutnya tambah 6 nanti 21, tambah 7 nanti 28, tambah 8 nanti 36 gitu ya. Kita mencari suku ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 36. Jadi ini pasangannya dengan A. Kemudian yang ketiga,
beda suku kelima dan suku keenam untuk barisan diagonal 4. Diagonal 4 itu angkanya adalah 1, 4, 10, 20. Ini ditambah berapa ini nanti? Tambah 3, tambah 6, terus 10 gitu ya. Berikutnya nanti tambah berapa ini? 15 gitu ya. Karena ini ke sini kan tambah 3, tambah 4, tambah 5 gitu ya. Itu merupakan barisan aritmatika tingkat 3 itu nanti namanya. Oke. Nah, eh tambah 15 nanti berarti berapa? 20 tambah 15 itu 35. Berikutnya nanti ini suku kelima dan suku keenam ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang satu lagi. Setelah 15 nanti tambah 21 karena di sini nanti tambah 6. 35 tambah 21 itu berapa? 56 gitu. Jadi suruh mencari bedanya dari 35 sampai 56 itu. Ini ya, kita cari bedanya 35 dengan 56. Selisihnya 21. Jadi yang ketiga nanti pasangannya yang B. Oke, gitu ya, nggak ada masalah. Terus nomor 22. 4 tumpukan uang koin di atas adalah tabungan dalam dolar yang membentuk barisan aritmatika. Apabila tumpukan kelima adalah tabungan haji serta tumpukan keenam adalah tabungan hari tua, maka jumlah uang koin seluruhnya ada berapa? Oke, di situ ada mana tadi? Tumpukan pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tumpukan pertama ada 8. Tumpukan kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 4. Terus berikutnya nanti 2. Nah, ini untuk barisan aritmatika. Aritmatika itu selisihnya sama. Artinya tuh nanti dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 gitu ya. Kurangi 2. Kebalik ya, sorry ini tadi dimulai dari 2 aja. 2, 4, 6, 8, berikutnya nanti 10, berikutnya nanti 12 gitu. Jumlah uang koin seluruhnya berarti ada berapa? Ini tinggal dijumlahkan aja sampai 6 gitu. Berarti yang ini tambahin itu 10, ini 10, berarti 20. 20 tambah 10, 30, tambah 12, 42. Berarti jawabannya yang di 23. Pernyataan di bawah ini yang bernilai benar adalah besar sudut RTS adalah 39 RTS. Oke, kita harus mencari nilai X-nya terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya. Oke. X-nya nanti kita bisa ngambil dari segitiga ini. TPQ. Bentar, kita gambar aja. Yang agak gede. Di sini P, Q, di sini T. Ini T-nya di sini 3X, maka sini juga 3X. Kenapa? Karena bertolak belakang. Di sini 2X plus 5, di sini juga 2X plus 5. Karena bertolak belakang. Dan di sini siku-siku itu. Berarti 2X plus 5 ditambah 3X itu harus sama dengan 90 derajat. Ini 5X plus 5 sama dengan 90. 5X-nya nanti 90 dikurangi 5 itu 85. Berarti X-nya nanti 7.
17 itu. Pertanyaannya, sudut RTS. Sudut RTS. Sudut RTS itu berapa? 3x. Kalau x-nya itu 17, berarti 3 kali 17. Hasilnya 51. Jadi ini salah ya. Terus yang kedua, PQT. PQT. Sudut PQT. PQT-nya nanti berarti 2x plus 5. X-nya tadi 17, jadi 2 kali 17 ditambah 5. Akan menjadi 34 ditambah 5, yaitu 39. Ini salah juga. Sudut RST. RST siku-siku itu benar ya, karena pelurusnya juga tegak lurus atau siku-siku. SRT 39. SRT. SRT nanti dia juga sama aja dengan SRT itu sama juga dengan PQT. Hasilnya 39 derajat. Jadi ini juga benar. Jadi yang benar nanti 3 dan 4 ya. 24. Diketahui garis 1 dan 2 sejajar, garis 1 dan 3 berpotongan tegak lurus. Dari pernyataan berikut, pilihlah pernyataan yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. 1 dan 2 sejajar, 1 dan 3 juga sejajar. Oke. Dua sudut yang sehadap adalah A dan F. Mana? 1 dan 2, 1 dan 3. 1 dan 3 sejajar. Oh, 1 dan 3 tegak lurus. A dan F. Mana F-nya? Ini sama ini. Apakah sehadap satu A dan F itu? Enggak ya. Ini salah. Sudut yang saling berpelurus adalah G dan I. G dan I. Apakah berpelurus? Bukan juga. Harusnya bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang adalah B dan D. Nah, ini benar. B-nya ini, D-nya ini bertolak belakang. Dua sudut yang saling berpenyiku adalah G dan H. G dan H. G dan H. Salah ya, dia harusnya berpelurus. Jadi ini salah. Bentar, berarti harus ada yang benar. A dan F. A dan F. Berarti cuma ada satu yang benar nanti. Berpenyiku. G dan I. Sementara itu dulu ya, nanti mungkin kalau ada kekeliruan bisa dibenarkan lewat kolom komentar ya. Terus nomor 25. Diketahui panjang AC sama dengan 11. AC-nya ini 11 teman-teman semuanya. AE 10. Sedangkan DE 2 meter. Pernyataan yang benar adalah panjang BC-nya 4. Panjang BC. Saya perhatikan gambar di bawah ini. Itu tegak lurus. AC 11. AE 10. DE 2 meter. Di sini bentar.
nggak ada keterangan sebangun atau apa itu, jadi kita nggak bisa menentukan gambarnya di sini tuh. 11. Kita skip dulu aja ini karena di soal nggak ada keterangan apakah sebangun atau gimana gitu, dia hanya segitiga kayak gitu doang. Kita mau pakai triple Pythagoras juga nggak bisa memastikannya. Jadi skip dulu aja. Nanti barangkali ada yang apa itu punya ralatnya, silahkan tolong isi di kolom komentarnya ya teman-teman semuanya. Atau dicek satu persatu. Nggak bisa juga ya ngecek satu persatu. Lompati dulu aja. Kita kasih tanda nomor 25 ini. Kalau ada keterangannya mana sebangun dengan yang mana gitu baru bisa kita hitung. Kalau nggak ada ya nggak bisa. 26. Berdasarkan gambar di atas terdapat 9 segitiga sama kaki kongruen apabila panjang AB sama dengan 4. Sini ya, ini 4. AG sama dengan 6. Ini 6. Maka panjang besi yang diperlukan untuk membangun pagar jembatan tersebut adalah berapa? Sama kaki ya. Kalau sama kaki ya ini juga 6 gitu. 6, 6, 6 semuanya. Artinya empatnya nanti tinggal tinggal kita kalikan aja. Empatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Empatnya kali 9. Kemudian 6-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 kali 10. Ini tuh 36. Ini nanti 60. Jadi kalau dijumlahkan akan menjadi 96 atau yang di 27. Di bagian dalam akan dibuat kolam ikan. Sekeliling kolam dibuat jalan setapak. Berapakah luas jalan setapak? Putuskan dengan tambahan informasi 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke. Ini kalau kita mencari luas jalan setapak, itu luas jalan setapak itu luas trapesium besar dikurangi luas trapesium kecil. Padahal luas trapesium itu apa? Jumlah sejajar kali tinggi dibagi 2. Nah, di situ ada beberapa hal yang tidak diketahui. Yang pertama, di sini diketahui dua trapesium adalah trapesium sama kaki. Oke, seandainya di sini kita diketahui sama kaki ya. Misalnya di sini 25, sini juga 25. 25, 25. Nanti ini berarti kita tarik ke sini. Sini 15. Tetap kita nggak bisa menemukan luasnya ya. Hanya sama kaki saja itu nggak akan pernah bisa menemukannya. Karena kita butuh tinggi gitu. Tingginya berapa gitu nggak ada itu. Jadi satu saja ini cukup nggak cukup. Terus yang kedua, dua saja cukup nggak dua saja itu? Kedua trapesium sebangun. Kalau kedua trapesium sebangun, kita itu hanya berarti nanti ini ya. Kita kan misalkan di sini X, di sini Y gitu ya.
15 per X sama dengan 36 per Y gitu. Ya, kita nggak bisa menemukan X sama Y-nya juga. Karena kita nggak tahu apakah itu sama kaki atau tidak gitu. Seandainya di sini kalau sebangun kan berarti apa itu yang sisi sini 25 ini harus sebanding dengan sini gitu kan. Sementara sini harus sebanding dengan sana. Kita belum tahu ini apa sama kaki atau tidak gitu. Jadi dua saja ini juga kita nggak bisa menemukan luasnya itu gitu ya. Jadi solusinya gimana? Kalau itu diketahui sama kaki dan sebangun, baru bisa diketahui. Nanti penyelesaiannya gimana? Kayak gini, kalau misalkan itu diketahui sama kaki dan sebangun. Artinya nanti 15 per X sama dengan kita pakai yang samping 20 per 25. X-nya nanti berarti 15 kali 25 per 20. Sehingga menjadi, ini bisa kita coret, kita bagi berapa itu 5, ini 4. 15 kali 5 itu 125 per 4. X-nya ketemu, sini ketemu, nanti Y-nya juga ketemu, nanti bisa dicari tingginya. Tapi dalam hal ini tuh kita itu nggak suruh ngitung apa itu luasnya itu berapa. Kita hanya butuh logikanya itu butuh apa aja. Maka jawabannya nanti berapa? Jawabannya nanti 1 dan 2 bersama-sama, itu baru cukup. Berarti jawabannya yang mana? Dua pernyataan bersama-sama cukup, sedangkan satu saja itu belum cukup, jadi yang C. Terus nomor 28. Perhatikan jaring-jaring berikut, jodohkan antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Jaring-jaring 5 segi 4. 5 segi 4 itu yang mana? 5 itu yang atasnya lancip, berarti yang nomor 2. Jadi kayak gini nanti. Terus jaring-jaring tabung ya nomor 3. Jaring-jaring prisma segitiga yang nomor 1. Oke, itu nggak ada masalah. Nomor 29. Diberikan segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,3, B min 4,3, dan C 1,5. Segitiga ABC ditranslasi min 42 lanjut dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 berlawanan arah putaran jarum jam. Tentukan benar atau salahnya. Yang pertama, oleh translasi. Translasi itu tinggal ditambah aja. Jadi yang pertama nanti hanya 2,3 kena translasi min 4, 2. Maka bayangannya nanti 2 tambah min 4 itu min 2, 3 tambah 2, 5. Berarti ini benar. Terus yang kedua, bayangan min 4,3 oleh rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 berlawanan arah jarum jam adalah 3,4. Gini rumusnya dulu ya. Rotasi berlawanan arah jarum jam itu artinya positif 90 derajat. Itu kalau X, Y, dia nanti akan menjadi minus Y, X. Nah, titik B-nya itu min 4,3. Dirotasi akan menjadi min 3, min 4 gitu ya. Jadi yang kedua ini salah. Terus yang ketiga, bayangan C min 1,5 ditranslasi min 42 dilanjutkan rotasi adalah itu. Oke, kita hitung translasinya dulu. Titik C-nya tadi 1, min 5 translatif berarti ditambah min 4, 2 nanti ya translasi itu. Nanti hasilnya akan menjadi 1 tambah min 4 itu min 3, min 5 tambah 2 min 3. Oke.
Kemudian di rotasi. Rotasi tadi jadi dari min 3 koma min 3 dirotasi. Bayangannya nanti minus Y, X. Minus Y itu berarti 3, X-nya koma min 3. Jadi ini benar. Oke, itu jawaban untuk yang nomor 29. Nomor 30. Perhatikan gambar benda di bawah ini. Gambar benda tersebut di atas dilakukan rotasi 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Ini. Jadi ini berlawanan arah itu ke sana. Dengan pusat rotasi titik tengah. Ya tinggal kita lihat bayangannya aja. Ini berarti 90 derajat nanti bayangan yang paling memenuhi itu 90 derajat ya. Berarti yang C ini ya. Cukup mudah itu. 31. Jika lingkaran berdiameter 20 cm, maka keliling segi 6 di atas adalah berapa? Oke, ini lingkaran ya. Lingkaran itu jari-jarinya sama. Kalau jari-jarinya sama, berarti dia segitiga sama sisi. Iya kan? Karena di sini 60, karena ini sama itu 60, sisanya kan 120 dibagi 2, sini 60, sini juga 60. Menghasilkan segitiga sama sisi. Nah, diameternya 20, berarti R-nya berapa? R-nya itu 10, jadi sini 10, maka sini juga 10. Kelilingnya nanti, kelilingnya itu kan tinggal dijumlahkan semuanya. 10-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena segi 6, jadi 6 kali 10. Hasilnya 60 cm atau yang C. 32. Perhatikan tangram atau puzzle persegi seperti tampak pada gambar di bawah ini. Apabila tangram berbentuk persegi dan memiliki sisi 10 cm, maka pernyataan yang benar adalah yang mana? Luas bangun data nomor 2 adalah 30. Oke, kita cari luas perseginya dulu. Yaitu 10 kali 10 atau 100 cm persegi gitu ya. Oke, itu kita pecah-pecah ya. Pakai penggaris gini. Gini ya, kita garis. Set. Oke, yang pertama itu, kemudian kita garis juga mendatar. Oke, kemudian kita garis lagi tegak gini. Terus ini kita garis lagi. Kurang garis yang mendatarnya nih kita garis. Mana tadi kok hilang ya? Maaf, maaf, maaf. Sorry ya. Lah, hilang gambarnya. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita garis. Terus kita garis tegak. Terus kita garis lagi. Kemudian kita garis lagi. Untuk mendatarnya itu udah, terus kita garis yang tegaknya juga. Maaf ya kalau garisnya itu mencong-mencong ya nanti.
Kemudian kita tambahkan garis lagi ya ini. Nah, nanti akan menjadi segitiga kecil-kecil kayak gini. Nah, kayak gini. Oke. Kita mencari tadi luas apa itu? Luas perseginya tadi atau luas total semuanya tadi? 10 kali 10 yaitu 100 cm persegi. Tinggal kita mencari yang nomor mana, yang nomor 2 kan tadi itu mencari nomor 2. Nomor 2 itu ini nanti akan ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 1, 2, 3, 4. Akan ada 32 segitiga. Nah, bangun datar nomor 2 itu nanti ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti 8 per 32 kali 100 atau 1/4 kali 100. Itu adalah 25. Itu luas yang kedua ya. Jadi nomor 1 ini salah. Kemudian nomor 2, luas bangun datar nomor 3. Nomor 3 itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti luas 3 nanti 4 per 32 kali 100. Sama juga dengan 1/8 kali 100. Hasilnya 12,5. Jadi ini benar. Nomor 3, nomor 5. Luas nomor 5 itu cuma 2 ya. Berarti gimana luas kelima itu? Luas kelima itu 2 per 32 kali 100. 1/16 kali 100 sama juga dengan 6,25. Jadi ini benar. Yang keempat, nomor 7. Nomor 7 itu ada 3. 3 per 32 kali 100. Ya, itu nanti hasilnya berarti berapa? 300 dibagi 32 ya, teman-teman semuanya. 300 dibagi 32. Hasilnya itu 9,375. Jadi ini salah. Oke, jadi hanya cukup mencari pakai perbandingan. Nomor 33. Luas daerah yang diarsir adalah berapa? Oke, ini kita belah segini. Sama kita tarik ke sini. Kemudian yang 1/4 ini yang ini kita potong untuk pakai menuin yang sini. Jadi luasnya nanti apa? Luas persegi ditambah luas setengah lingkaran. Gitu ya. Luas persegi kita hitung dulu. Itu ya tinggal sisi kali sisi berarti 10 kali 10. Hasilnya nanti 100 gitu. Kemudian luas setengah lingkaran. Setengah lingkaran jari-jarinya nanti berarti berapa itu? Diameternya 10, jari-jarinya 5. Berarti pi kali 5 kali 5 atau akan menjadi 25 pi. Tapi ada setengahnya ding, sorry, setengah berarti 25 per 2 pi atau 12,5 pi. Jadi luas totalnya nanti
100 ditambah 12,5 Pi. Untuk jawabannya nanti yang B. Nomor 34. Volume bangun di atas adalah berapa? Kita mencari volume gabungannya antara balok dan limas. Kita hitung dulu aja untuk volume baloknya. Volume balok itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. 25 kali 8 kali 10. 25 kali 8 itu 200 kali 10 berarti 2000. Terus volume limas. Rumusnya sepertiga kali luas alas berarti 25 kali 8 kali tingginya. 25 dikurangi 10 itu 15. Bisa kita coret. Ini 5. Berarti 25 kali 40. Yaitu 1000. Kita jumlahkan aja. Hasilnya nanti 3000. Atau yang B. Kemudian nomor 35. Gambar di atas adalah sketsa bangunan masjid jika akan dilakukan pengecatan untuk seluruh permukaan bangunan tersebut kecuali alasnya, maka luas permukaan yang akan dicat adalah berapa gitu. Oke, jadi untuk jari-jari bulannya R bula itu nanti berapa? 21 dikurangi 14 itu 7 ya. 7 cm itu jari-jari bola. Nah, luas luas permukaan bola itu kan 4 PR kuadrat. Kalau ini hanya setengah bola, hanya setengah bola. Setengah bola berarti hanya 2 PR kuadrat gitu ya. 2 PR kuadrat. Terus yang melingkarnya itu gimana? Lingkar yang bolong itu. Jadi gini. Ini nanti untuk sampingnya itu nanti, untuk sisi sampingnya. Sampingnya itu ada 4 kali 14 kali 14. Kita hitung dulu aja. 4 kali 14 kali 14 itu berapa? 784. Kemudian yang luas apa itu? Atapnya itu sama juga dengan luas persegi ditambah luas lingkaran. Luas persegi ditambah luas lingkaran. Luas perseginya apa? 14 kali 14. Ditambah luas lingkarannya apa? 2 per 7 kali 7 kali 7. 14 kali 14 itu sama juga dengan 196 ditambah 154. Jadi itu kalau kita jumlahkan akan menjadi 0, teman 1, 15, teman 1, 350. Sehingga nanti luas totalnya nanti tinggal dijumlahkan aja. 784 ditambah 350. Hasilnya nanti 4. 8 tambah 5 itu 13, 1, 11. Jadi jawabannya yang B. 36, 37, 38 tuh lumayan mudah ya. Nanti kita bahas di lain waktu karena itu nggak begitu susah. Mungkin video dari saya cukupan sekian dulu aja. Maaf nggak bisa sampai terakhir karena yang terakhir itu nanti akan kita pakai di part 2 aja. Itu aja video dari saya, semoga bermanfaat.
Selamat belajar teman-teman semuanya, mudah-mudahan nilai TKA-nya ke depannya bisa semaksimal mungkin dan teman-teman kelas 9 SMP semuanya bisa diterima di SMA atau SMK yang dicita-citakan. Itu aja dari saya, semoga ke depannya teman-teman bisa termotivasi lagi untuk belajar. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe sehingga nanti ke depannya bisa menonton video-video pembahasan matematika yang lainnya lagi. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.